terus memberitakan Injil. Saudara-saudara kenapa? Karena mereka tahu ada Tuhan, Roh Kudus yang tinggal menguatkan mereka. Saudara, tubuh kita sama otak kita itu kayak ATM, mesin ATM itu loh. Kadang disetor, kadang ya ditarik, ya dah. Setor ya tarik. Nah, tapi kalau ditarik terus, lama-lama ya habis. Kita tuh kalau masalah menarik kita terus, lama-lama kita juga down. Hamba Tuhan juga bisa down menghadapi orang rohani sehebat apapun. Elia aja minta mati loh. Nabi sekaliber Elia minta mati, apalagi cuma kita. Bisa down karena persoalan hidup. Tapi Roh Kudus di sini dia berperan. Ngapain? Dia tinggal dalam diri kita dan memberi kita kekuatan. Roh Kudus beserta dengan kita, saudara. Di dalam ayat yang ke-18, Yohanes ayat 18. Roh Kudus, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Roh Kudus berjalan bersama dengan kita. Saudara, suatu kali ada jemaat juga. Seorang ibu-ibu, dia curhat sama Bapak Gembala kami, kan waktu saya pelayanan di sana. Dia ngomong, dia ini seorang wanita yang diselingkuhi suaminya. Suaminya selingkuh sama pembantunya, lalu ninggalin utang-utang lagi. Jadi udah ninggalin dia plus utang, plus dia kan punya ada anak perempuan yang masih harus dirawat usia sekolah. Habis-habisan ini ibu. Lalu dia kan konseling sama Pak Pendeta. Lalu dia ngomong begini, Pak Pendeta, saya bisa memilih untuk marah. Marah sama Tuhan. Saya bisa memilih untuk mengeluh. Tapi saya mau memilih untuk tetap berserah kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tinggal dalam diri saya. Saya mau dengerin dia. Ya kadang-kadang sih jelas suaranya, kadang ya enggak jelas. Wes pokoknya selama Tuhan ada bersamaku cukup. Ibu itu saudara tidak terlalu berpendidikan, ya enggak kaya, apalagi tinggalin utang. Dan betul, ibu itu akhirnya lambat tapi pasti. Dia tuh bisa ngulunasi utang suaminya karena judi. Saudara mau tahu pekerjaan ibu ini apa? Bukan punya toko, enggak. Dia itu awalnya, dia itu jadi mbak-mbak yang jagain warteg gitu loh, warteg. Jadi bukan warteg dia jadi mbak-mbaknya gitu loh. Lama-lama dia mulai pinter masak, dia buka warteg sendiri. Wih, katanya warteg tuh cuannya gede kalau laku ya. Dia Tuhan enggak tahu gimana caranya, akhirnya bisa laris, ngelunasi utang suami, anak gadisnya kuliah, dan saudara-saudara mau tahu, satu titik mantan suaminya pulang dengan kondisi habis-habisan dan juga sakit. Wah, ini istrinya gimana? Saudara kalau jadi istrinya gimana? Lihat dari kejauhan lalu dengan gini kayak itu ya ilustrasi bapak yang anak yang terhilang itu. Sayang gitu. Nek aku sayang, duk gitu ya kira-kira. Hah? Ngawur aja, dulu kamu tinggalin aku, sekarang aku sudah sukses, you balik, sakit lagi. Tapi ibu ini dia terima mantan suaminya, dirawat sampai mati, gila. Ya, tapi bukan dipateni ya, tapi memang mati karena sakit maksudnya ya, tapi embuh ya apa diracun bagaimana. Tapi maksudnya ibu ini tuh mau terima saudara, saya kalau lihat mukanya aja udah wes, wah saya loh misalnya mau nawari saudara produk gitu ya, terus misal Bu Vivin ini 1 kali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali terakhir ya ditolak wes ora, gak, orang tuh enggak suka ditolak, orang enggak suka diejek, betul ya, wes bye. Ini orang sudah sakiti dia demikian rupa, anaknya aja enggak mau terima tapi dia mau terima loh papanya, suaminya. Hebat. Itu kekuatan dari mana ya? Kok bisa? Dia ditanya kok bisa, kan teman-teman gereja ibu-ibu kan ya tanya, kok kamu kok mau kok goblok bojomu gitu kan biasa. Orang-orang gereja itu ya bukan yang mengkuatkan tapi ya malah mana sih ngompori ya mbol lah ya ibu-ibu. Kamu kok mau ngono? Dia sendiri saudara mau tahu jawaban dia apa? Aku ya enggak tahu loh. Mbah kok hatiku iso kuat ya aku ya enggak tahu. Mbah, enggak tahu, mbah aku kok ya iso nerima ya. Ya memang benci sih, tapi kok ya dulu, tapi sekarang ya enggak apa-apa, lihat muka ya enggak apa-apa itu. Kok bisa ya saudara, kita tuh punya kekuatan kayak gitu dari mana? Roh Kudus. Karena kalau ngikuti daging, bye mas,
Bye, ya toh. Kalau ngikuti daging, tak bales. Waduh saudara, Roh Kudus memampukan kita. Amin. Dia yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi itu. Sebab itu kita beruntung, punya Roh Kudus dalam diri kita. Kita pernah enggak, saudara, ngomong berdua gitu, Tuhan, saya tuh terima kasih loh, Tuhan kasih saya berkat, kasih saya sehat, perlindungan, dan lain sebagainya ya, terima kasih. Pernah enggak kita tuh terima kasih, Tuhan, Engkau mau tinggal dalam diriku. Pernah? Pernah nggak kita tuh bersyukur Roh Kudus itu dicurahkan dalam diri kita, dia tinggal dalam diri kita. Pernah nggak kita bersyukur untuk keberadaannya? Wow saudara, Roh Kudus adalah harta yang mahal, yang tinggal di dalam bejana tanah liat. Itu loh di dalam Roma, kalau nggak salah itu, dicatat Paulus. Harta yang mahal tinggal di dalam bejana tanah liat ini loh. Tanah liat kita ini debu, tapi dia tinggal dalam diri kita. Dia mengasihi, memelihara, memberkati. Wow, thank you Lord, thank you. Sehingga hari ini kalau aku punya masalah apapun, tidak terselesaikan, tidak apa-apa. Selama engkau tinggal berjalan bersamaku, cukup. Saudara, kita bersyukur punya Tuhan. Dan dia tidak hanya beserta, dia juga memimpin kita. Saya rindu saudara, semua yang kita kerjakan, segala aspek hidup kita. Kita kerja, sebentar toh, orang tuh kalau kerja cari apa sih sebenarnya? Cari cuan toh, saudara enggak cari cuan toh? Wah, ya enggak loh, saudara kerja cari uang dong, betul dong, cari untung, betul ya. Sekolah cari apa? Gelar, pinter, no. Bener enggak? Saudara apa? Olahraga, cari sehat, ya betul dong, betul. Itu enggak masalah. Tapi kalau segala sesuatu aspek dalam hidup kita, itu tidak kita kaitkan dengan Tuhan, sayang sekali. Sayang sekali. Kita kerja, ya kerja loh, masa orang enggak kerja. Kita sekolah, ya masa enggak sekolah. Ya lempeng-lempeng aja hidupnya, lurus-lurus, linear gitu loh. Ya Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Linear aja hidupnya. Enggak dikaitkan belas sama Tuhan, sama Kristus. Sayang sekali saudara, kenapa? Kita akan menjadi Kristen yang kopong. Bulet tapi itu loh, dalamnya kosong. Kopong, saya mending onde-onde ada isinya ya. Iman kopong belas enggak ada isinya, aduh. Makanya puluhan tahun Kristen ya gitu-gitu Kristennya. Ditanya tentang Tuhan ya mbah enggak ngerti. Punya kerinduan pelayanan ya enggak, aduh kopong. Saudara, kita harus punya kerinduan untuk mengkaitkan segala sesuatu bersama Tuhan. Saya olahraga biar sehat. Apa hubungannya sehat sama Tuhan? Ayo. Apa hubungannya sehat? Kalau saya sehat, terus hubungannya sama Tuhan apa? Great. Kalau sakit, enggak bisa loh melayani. Loh saudara batuk titik aja enggak boleh ke gereja, iya toh? Iya kan? Kalau sakit, enggak bisa apa-apa loh jujur. Ya bisa berdoa tentu, tapi kan tidak bisa lebih, enggak bisa maksimal. Sehingga hari ini kita tuh harus kaitkan, Tuhan kalau saya mau olahraga supaya apa? Supaya sehat. Kalau saya sehat supaya apa? Supaya saya itu bisa bersumbangsi buat Tuhan, melayani. Saya kerja buat apa? Dapat duit. Kalau saya punya duit, terus kenapa? Supaya saya bisa bersumbangsi untuk pekerjaan Tuhan. Saya kalau sekolah, biar pinter, jadi dokter. Buat apa? Buat apa? Dokter itu loh buat apa? Apa pinter, gelar itu buat apa? Jangan cuma stop di gelar, kerjaan duit banyak, stop, cuma stop. Jangan. Tapi kaitkan sama Tuhan, kalau saya bisa pinter, saya mau terjun kemana, ke politik, ke apa, saya memberitakan Injil di sana jadi berkat. Demikian saudara, demikian. Kaitkan segala sesuatu kepada dia, biarkan dia yang memimpin hidup kita, barulah di situ kita bisa bertumbuh rohaninya. Bertumbuh, minta Roh Kudus terus memimpin kita dalam setiap pergumulan. Saudaraku sehari ini, pilihlah untuk hidup di dalam kebenaran. Pilihlah untuk hidup insaf dari dosa. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apapun kondisi kita Tuhan terima. Ya, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi Tuhan gak terima kita seadanya men. Ya, Tuhan terima kita apa adanya. Bobrok, rusak, busuk. Ya, tapi Tuhan gak mau kita gitu terus men. Tuhan mau kita berubah jadi cantik bejana yang indah bagi Tuhan. Amin. Saudara mau dibentuk indah bagi Tuhan? Sebab itu hari ini Roh Kudus mengingatkan. Dia menolong kita insaf. Sudah ya, cukup rek, cukup.
Stop. Roh Kudus juga menolong kita, memberi kekuatan dalam setiap pergumulan. Memang seolah-olah ketika kita memilih kebenaran, kita memilih hidup benar, seolah-olah ya saudara, tampaknya rugi. Tampaknya bodoh. Tapi justru di situ indahnya. Apa Alkitab catat? Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang dunia anggap kebodohan justru menjadi keindahan bagi kita. Apa yang dunia anggap itu sebagai kerugian, tapi justru menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Nah, itu harus jadi pengalaman. Tuhan kalau dia pernah buka laut terbelah, Tuhan buat orang lumpuh jalan, Tuhan buat mata jadi melek. Mujizat itu juga berlaku bagi kita hari ini. Amin. Sebab itu pilihlah menjadi orang-orang yang benar. Orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Karena mujizat itu terjadi bagi setiap kita. Di situ kita akan melihat Roh Kudus, Engkau penolongku yang setia. Amin saudara, Roh Kudus penolongku. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita sekalian. Roh Kudus, aku ingin makin mengalami Engkau. Mungkin aku enggak dapat kenikmatan dunia, enggak apa-apa. Aku mau memilih punya pengalaman hidup sama Tuhan. Pengalaman ditolong, dipeluk Tuhan. Manis sekali. Roh Kudus, tolong saya mencintaimu Tuhan.